Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang terhormat, perkenalkan, saya Latif Husaini, mahasiswa PPG Daljat Angkatan 3 tahun 2021 di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran uji kinerja pada hari Senin tanggal 13 September tahun 2021 bertempat di Madrasah Aliyah Mambaul Ulum, Margomulyo, Kecamatan Blitang 2, Kabupaten Oku Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi fikih hudud tentang mencuri. Terima kasih, mohon koreksi dan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Yes, baik. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, pada hari ini tanggal 13 September 2021 Bapak absen terlebih dahulu ya. Siapa yang hadir atau siapa yang tidak ya. Apakah hadir semua? Hadir. Ya. Coba saya absen dulu. Oke ya, alhamdulillah hadir semua. Hadir kasih. Oke ya. Ya, anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar meneruskan materi kita yang kemarin ya. Nah, materi kita yang kemarin membicarakan tentang apa? Pada masih ingat? Khamar ya, larangan minum khamar ya. Materi yang kita pelajari kemarin adalah larangan minum khamar. Ada yang masih ingat apa itu khamar? Ya, silahkan. Apa itu khamar? Secara definisi, bahasa khamar mempunyai arti penutup akal. Sedangkan menurut istilah syar'i, khamar adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Sebagaimana hadis tiap-tiap yang memabukkan disebut khamar dan tiap-tiap khamar hukumnya haram. Hadis riwayat Muslim. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Nah, itu tadi pengertian khamar. Setiap sesuatu yang memabukkan adalah hukumnya haram. Nah, ada yang masih ingat dalil tentang larangan minum khamar? Ya, silakan. Hukum meminum khamar adalah haram, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, artinya wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Ya, itu tadi dalil tentang larangan minum khamar. Nah, orang yang meminum khamar itu dilarang oleh agama, kemudian dihukum. Nah, hukumannya apa? Ya, silakan. Hukum bagi peminum khamar adalah dicambuk sebanyak 40 kali cambukan menggunakan pelepah kurma. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari Anas bin Malik dihadapkan kepada Nabi SAW seorang yang telah minum khamar. Kemudian beliau menjilidkan dengan 2 tangkai pelepah kurma kira-kira 40 kali musafah kali. Iya, betul sekali. Jadi pelaku minum khamar hukumannya adalah dicambuk sebanyak berapa kali? 40 kali. Itu hukuman bagi pelaku minum khamar. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang hudud pencurian, ya.
hudud pencurian. Apa itu mencuri? Ada yang ingat apa itu mencuri? Iya, silakan. Pencurian merupakan perbuatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Ya, betul sekali, tepuk tangan. Alhamdulillah pintar-pintar kelas ini. Semuanya sudah belajar semalam. Masih ingat materi yang lalu dan mengingat mempelajari juga materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang hak pencurian. Tujuannya adalah satu, agar kalian mampu menganalisis hukum tentang apa itu pencurian. Kemudian kalian juga mampu mengetahui atau merinci had atau hukuman bagi tindak pidana pencuri. Kemudian kalian juga mampu menganalisis hukum tentang larangan mencuri. Itu tujuannya. Yang terakhir tujuannya adalah kalian mampu menyimpulkan hikmah dari larangan mencuri. Ini tujuan pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Nah, baiklah anak-anak, agar kalian lebih mengetahui tentang apa itu mencuri, hak larangan mencuri, silakan kalian perhatikan video berikut ini. Bapak akan memutarkan tayangan tentang hukum mencuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang hudud pencurian. Silakan diperhatikan gambar-gambar berikut. Ini ada gambar orang yang sedang menutup pintu, kemudian ada orang yang membawa alis kantong bunga. Nah, gambar-gambar ini mengindikasikan tindak pidana pencurian. Silakan kalian amati secara seksama gambar-gambar berikut ini. Kemudian ini ada gambar orang yang dipenjara, orang yang dipotong tangannya. Nah, gambar-gambar ini mengindikasikan akibat dari tindak pidana pencurian. Silakan kalian pahami dan kalian amati. Setelah kalian mengamati gambar-gambar di atas, Bapak juga akan menayangkan video tentang kasus pencurian. Silakan kalian amati video tersebut, kemudian kalian berikan komentar dan silakan juga bertanya tentang materi ini. Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Jemberwa mendatangi rumah nenek Awas usia 65 tahun di Desa Samping, Kecamatan Jemberwa, Jember, Jawa Timur. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara ke kebun pepaya dan meminta keterangan Alma dan sejumlah saksi lain. Alma dilaporkan oleh tetangganya bahwa ayah Rosid karena telah mencuri 3 buah pepaya sebelumnya. Alma mengaku salah karena telah mengambil 3 buah pepaya untuk dijadikan sayur sampai dibuka pada pembelian. Pemilik kebun akhirnya melaporkan kasus ini ke polisi. Pasalnya, hal ini sudah terjadi beberapa kali. Ya, demikianlah tadi tayangan tentang tindak pidana pencurian. Di sana tadi ada gambar tentang orang melakukan pencurian, hukuman bagi pelaku pencurian. Nah, juga ada kasus tentang tindak pidana pencurian. Nah, dari video dan gambar tadi yang bisa kalian lihat dan kalian amati, adakah yang mau bertanya atau berkomentar tentang tayangan tadi? Silakan. Ya, silakan. Bagaimana lah? Apa yang mau ditanyakan? Apakah semua pelaku tindakan pencurian butuh potong tangan? Apakah semua
pelaku tindak pencurian dihukum potong tangan. Ya seperti di gambar tadi ya, tangannya dipotong karena melakukan tindak pidana pencurian. Ada yang bisa membantu menjawab? Silakan. Ya silakan. Tidak semua pelaku tindak kejahatan pencurian dikenakan hukum potong tangan. Iya betul sekali, tepukan. Artinya dia semalam sudah belajar ya tentang materi kita hari ini. Jadi tidak semua pelaku tindak pidana pencurian dihukum potong tangan. Ada lagi yang mau berkomentar tentang gambar tadi? Ya silakan. Di dalam video tadi terdapat masalah bahwasanya kemiskinan mendorong orang berbuat kejahatan, tindak kejahatan pencurian. Ya betul sekali, bahwasanya orang miskin itu tadi yang ditayangkan dalam video, nenek-nenek miskin dia mencuri pepaya 3 buah dan dilaporkan kepada pihak berwajib atau polisi. Jadi kemiskinan itu mendorong orang untuk melakukan tindak kejahatan pencurian. Nah ada lagi yang mau berkomentar? Silakan. Ya silakan. Di Indonesia, hukuman yang diberikan kepada perilaku tindak pencurian adalah penjara, bukan potong tangan. Ya betul sekali. Di negara kita tindak kejahatan pencurian bukan dihukum dengan potong tangan atau yang lainnya, tetapi dilakukan dengan cara di penjara. Nah, itu hukuman yang berlaku di negara kita. Nah, dari beberapa gambar tadi dan kawan-kawan kita tadi sudah ada yang bertanya, ada yang mengomentari. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Apa syarat seseorang pelaku kejahatan pencurian dihukum potong tangannya? Iya, apa syarat seseorang pencuri itu dihukum potong tangan? Ada yang mampu menjawab? Silakan. Belum ya? Oke. Nah, agar kalian lebih paham tentang materi kita hari ini pencurian, dalam layar sudah tampil tentang pengertian pencurian. Ya betul sekali apa yang disampaikan oleh kawan kalian tadi, bahwasanya mencuri adalah mengambil harta seseorang dengan cara sembunyi. Itu disebut dengan mencuri. Nah, sedangkan syaratnya untuk dikatakan seseorang itu bisa dipotong tangannya, dikatakan pencuri dikenakan hukum potong tangan, ada beberapa syarat. Di antaranya, yang pertama, pencurinya harus sudah mukallaf, ya. Yang kedua, barang yang dicuri itu milik orang lain, ya, milik orang lain, bukan miliknya. Kalau miliknya ya bukan mencuri, ngambil namanya. Nah, yang ketiga, pencuri dilakukan dengan cara diam-diam. Tahu diam-diam? Sembunyi-sembunyi. Nah, kalau dia secara terang-terangan itu tidak termasuk dalam kategori mencuri, tapi merampok. Kemudian yang selanjutnya, barang yang dicuri berada pada tempat yang tersimpan, artinya barangnya disimpan. Kalau kita nemu di jalan, misalnya ada dompet gede, isinya 20 juta, misalnya kan, lumayan ini nemu di jalan, itu bukan termasuk dalam kategori mencuri, itu namanya menemukan, ya. Nah, selanjutnya, syarat yang seseorang itu terkena hukuman pencuri tidak memiliki andil dalam harta tersebut. Artinya kalau saya mempunyai harta bersama dengan kamu, ya, kita sama-sama kerjasama, misalnya nanam pepaya, kita kerjasama. Kemudian saya ambil 2 pepaya 1 truk tanpa seizin kamu, maka ini juga tidak termasuk dalam kategori pencurian, karena saya sama kamu sama-sama mempunyai andil dalam kepemilikan harta tersebut. Kemudian yang selanjutnya, barang yang dicuri ini mencapai nisab. Nah, mencapai nisab harta yang dicuri ini baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana pencurian yang dikenakan hak. Itu syarat-syarat seseorang dikenakan hak mencuri. Nah, selanjutnya materi kita akan kita lanjutkan tentang hak bagi pelaku tindak pidana pencurian. Nah,
Hak bagi pelaku tindak pidana pencurian sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 38 adalah pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan bagi siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itulah dalil tentang dilakukannya hak bagi orang yang melakukan tindak pidana pencurian. Nah, dalam hal ini para ulama menegaskan bahwasanya orang yang mencuri kemudian sudah mencapai nisab dan dikenakan hak pencurian, yang pertama adalah dipotong tangan kanan, tangan kiri. Kalau dia mencuri lagi, dipotong kaki kanan. Kalau dia mencuri lagi, dipotong tangan kiri. Kanan ya, tangan kanan. Kalau dia mencuri lagi, kaki yang satunya yang belum dipotong. Kalau dia mencuri lagi, baru dipenjara. Nah, itu hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian. Selanjutnya yang disebut dengan nisab atau ukuran ya, kadar seseorang itu dikatakan pencurian bisa dikenakan hak. Nah, ini para ulama berselisih paham. Kalau menurut mazhab Hanafi, bahwasanya hak nisab barang yang dicuri itu 10 dirham. Kemudian kalau menurut jumhur ulama, ya kebanyakan para ulama ini mengatakan bahwasanya nisab pencurian itu, harta yang dicuri itu 3/4 dinar. Nah, berapa sih 10 dirham dan 3/4 dinar? Ada yang tahu? Tidak. Oke. Kalau tidak tahu, mari kita pelajari secara bersama. Nah, oke. Baiklah anak-anak, setelah kalian memahami gambar di awal tadi tentang video materi sudah Bapak jelaskan secara bersama, silakan kalian berdiskusi ya. Silakan membuat kelompok. Ini tadi terdiri dari 3 kelompok ya. Silakan membuat kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, nanti akan Bapak berikan tugas dalam lembar LKPD tentang apa-apa yang harus kalian lakukan dalam diskusi nanti. Silakan membuat kelompok sesuai kelompok yang sudah Bapak tentukan kemarin. Nah, di sini Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk kalian amati dan kalian ikuti perintahnya yang ada. Silakan kalian diskusikan. Nah, kelompok 1 untuk mendiskusikan perintah poin 1. Kemudian ini kelompok 2, silakan mendiskusikan perintah kelompok nomor 2 ini ya. Kemudian ini kelompok 3 mendiskusikan tentang perintah yang ini nomor 3 dan nomor 4 ya. Silakan kalian berdiskusi ya. Sembari kalian berdiskusi, Bapak akan mengamati. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Ya, ini kan bertanya yang nomor 2 tentang ini ya. Ini pertanyaannya adalah ada lagi yang ingin bertanya tentang tugas kelompok? Tidak ada? Ya, silakan. Kerjakan secara bersama.
kendala? Tidak. Ya. Baiklah anak-anak, saya rasa sudah cukup waktunya untuk berdiskusi. Silakan disajikan hasil diskusinya tadi, mulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, dan selanjutnya kelompok 3 ya. Dimulai dari kelompok 1, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya sesuai tugas yang Bapak berikan tadi. Ya, silakan. Yang lain silakan mendengarkan secara seksama. Dari hasil diskusinya kami dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Dasar hukum halangan mencuri adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai balasan atau perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Berdasarkan ayat di atas menunjukkan bahwasannya tindak pidana pencurian hukumnya adalah haram dan dilarang oleh agama. Namun tidak semua pelaku tindak pidana pencurian dapat dikenakan hak potong tangan. Adapun syarat pelaku pencurian dikenakan hak potong tangan sebagai berikut. 1. Pelaku pencurian adalah mukhalaf. Barang yang dicuri milik orang lain. Pencurian dilakukan dengan cara diam-diam atau sembunyi. Barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan. Pencuri tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang yang dicuri. Jika pencuri memiliki andil kepemilikan seperti orang tua yang mencuri harta anaknya, maka orang tua tersebut tidak dikenai hukum walaupun ia mengambil barang anaknya yang melebihi nisab pencurian. 6. Barang yang dicuri mencapai jumlah 1 nisab dan harus dibuktikan dengan adanya kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka. 7. Pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri. 8. Sumpah dari penuntut. Sekian diskusi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, itu tadi hasil presentasi diskusinya dari kelompok 1. Silakan berikutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Siapa yang akan menjadi juru bicara? Ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi yang kami lakukan, dapat kami sampaikan hal-hal berikut. Pelaku tindak pidana pencurian hadnya adalah potong tangan berdasarkan surat Al-Maidah ayat 38. Sedangkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda mengenai mencuri, jika ia mencuri kali pertama, potonglah salah satu tangannya. Kemudian jika ia mencuri kedua, potonglah salah satu kakinya. Jika ia mencuri ketiga, potonglah tangan yang lain. Kemudian jika ia mencuri kali keempat, potonglah kaki yang lain. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa tak mencuri mengikuti urutan sebagaimana berikut. 1. Potong tangan kanan jika pencurian dilakukan tangan balik. 2. Potong kaki kiri jika pencurian dilakukan kedua kali. 3. Potong kaki kiri jika pencurian dilakukan ketiga kali. 4. Potong kaki kanan jika pencurian dilakukan untuk keempat kali. 5. Jika pencurian dilakukan untuk kelima kalinya, maka hukuman bagi pencuri adalah ta'zir dan dia dipenjara hingga bertaubat. Ya, tepuk tangan. Jadi kemudian hasil diskusi dari kelompok 2.
2. Ya, sekarang kita lanjut ke kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya tentang materi kita tadi. Disilakan, siapa yang akan menjadi juru bicara di kelompok 3? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kami dapat kami simpulkan, nisab barang curian adalah sebagai berikut. Para ulama berbeda pendapat terkait nisab barang yang dicuri. Menurut mazhab Hanafi, nisab barang curian adalah 10 dirham. Menurut jumhur ulama, nisab barang curian adalah seperempat dinar emas atau 3 dirham perak. Dalil yang dijadikan sandaran jumhur ulama terkait penetapan had nisab seperempat dinar emas atau 3 dirham perak adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya pencuri tidak dipotong tangannya kecuali barang yang dicuri senilai seperempat dinar atau lebih. Adapun tentang harga dinar atau dirham selalu berubah-ubah. 1 dinar emas diperkirakan seharga 10-12 dirham. Jika dihargakan dengan emas, 1 dinar setara dengan 13,36 gram emas. Jadi diperkirakan nisab barang curian adalah 3,34 gram emas atau seperempat dinar. Hikmah diterapkannya had mencuri. Seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain karena hal tersebut akan memunculkan efek ganda. Ia akan menerima sanksi moral yaitu malu, sekaligus mendapatkan sanksi yang merupakan hak Adam yaitu hari. Menghindarkan manusia dari sikap malas, mencuri selain merupakan cara singkat membalas sesuatu secara tidak syar'i, juga merupakan perbuatan tidak terpuji yang akan memunculkan sifat malas, membuat para pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, demikianlah tadi beberapa hasil diskusi yang sudah kalian lakukan dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Nah, dari hasil diskusi tersebut, kira-kira kalian ada yang bisa menyimpulkan tidak? Dari hasil diskusi kawan-kawan kalian tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi dapat disimpulkan bahwa 1. Hukum pencuri adalah haram. Ya. 2. Hukum bagi pelaku pencuri adalah potong tangan bagi pelaku tindak pencuri yang sudah memenuhi syarat. 3. Nisab barang curian adalah 1/4 dinar atau 3,34 gram emas. 4. Adapun hikmah diterapkannya had mencuri adalah seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain. Seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang, menghindari manusia dari sikap malas, membuat jerah pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Nah, itu tadi hasil diskusi yang sudah disimpulkan oleh kawan kita. Jelas sekali bahwasanya kesimpulannya adalah pelaku tindak pidana pencuri itu adalah punya haram, ya. Kemudian tidak pidana pencuri yang mencapai had, kemudian hukumannya adalah potong tangan. Kemudian ada nisab dari barang curian adalah 3,34 gram emas, ya. Itu nisab dari barang curian. Kemudian hikmahnya sudah disebutkan oleh kawan kita tadi, salah satunya adalah mendorong seseorang untuk mencari rezeki yang lebih halal. Oke, baiklah anak-anak, silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nanti Bapak akan memberikan soal evaluasi tentang kegiatan kita pada hari ini. Silakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Anak-anak, untuk menguji seberapa pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, yakni tentang hak pencuri, ini Bapak akan memberikan 5 pertanyaan kaitannya dengan pencuri. Soalnya dalam bentuk esai. Nanti silakan kalian kerjakan, ya, secara pelan-pelan biar kalian benar-benar pas jawabannya, ya, dan bisa. Ini Bapak bagikan soalnya. Ini sudah satu ya. Kemudian ini
Kemudian untuk mengerjakan tugas, silakan dikumpul. Ya. Dan semua ini ya. Terima kasih. Ada bapak lihat dulu hasilnya, bapak evaluasi. Nanti akan bapak masukkan ke daftar nilai kajian. Itu mudah-mudahan dengan rajin-rajin kalian belajar, kita semua akan menjadi anak yang pintar ya. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini sudah selesai, sudah kita evaluasi tentang materi hudud pencurian. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya mencuri itu hukumnya haram, harus kita ingat. Ya, bagi pelaku pencurian yang mencapai nisab, nah itu hukumannya adalah dipotong tangan, ya sesuai ketentuannya. Para ulama tadi menyampaikan bahwasanya pertama tangan kanan, kemudian kaki kiri, kemudian tangan kiri, kemudian kaki kanan, dan seterusnya. Di penjara kalau dia masih membeli terus. Nah, kemudian nisab barang curian adalah 3,4 gram emas. Berapa sih 3,4 gram emas itu dikeluarkan? Kalau misalnya uang 1 gram emas itu 500.000, dikalikan saja itu berapa jumlahnya. Nah, anak-anak, untuk materi kita yang akan datang, ya setelah kemudian kita akan mempelajari tentang had bagi perompak, perampok, dan penyamun. Silakan kalian nanti dipelajari di rumah masing-masing agar materi kita yang akan pelajari yang akan datang lebih siap lagi, ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.